Pak Arya. Jadi kita sepakat, kita banyak visi yang sama, kita banyak nilai-nilai sama, jadi kita akan bertemu lagi dan kita sepakat bahwa kita ingin lebih dalam lagi pembicaraan supaya kita bisa ada kerjasama politik ke depan. Iri bilang bos bakal gabung koalisi besar. Haritanu disindir Nasdem untuk lebih upayakan Perindo lolos parlemen. Surya Paloh panik dan kepanasan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bahwa kami pimpinan Partai Perindo dapat diterima dengan baik di sini, itu merupakan satu kehormatan bagi kami semua dari Partai Perindo. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, memang benar yang dibicarakan seperti yang disampaikan beliau. Partai Nasdem tak khawatir dengan manuver Partai Perindo yang akan bergabung koalisi besar bersama Prabowo Subianto. Bahkan Partai besutan Surya Paloh itu memberikan sindiran kepada Perindo. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo memikirkan partainya lolos ke parlemen. Hal itu agar Perindo bisa mencalonkan sendiri presiden dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Namun begitu, Ali menuturkan bergabungnya Partai Perindo dengan koalisi besar merupakan hak dalam berdemokrasi. Namun dia tidak khawatir dengan manuver tersebut. Lebih lanjut, Ali mengaku optimis bahwa Anies Baswedan tetap akan memenangkan Pilpres 2024. Meskipun kini ex-gubernur DKI Jakarta itu bakal melawan koalisi besar. Saya rasa respon Ahmad Ali di atas merupakan bentuk paniknya Nasdem karena Nasdem semakin ditinggal dan tak dianggap oleh Presiden Jokowi dan para partai yang tergabung di koalisi besar. Selain itu, sindiran Ahmad Ali kepada Partai Perindo untuk fokus lolos ke parlemen tidak berdasar sama sekali karena Partai Nasdem sendiri tidak mengusung capresnya dari kader partai, tapi malah mengusung Anies yang bukan kader partai. Ini menandakan bahwa Nasdem memang benar-benar panik dan ketakutan. Diberitakan sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai bergerilya untuk menggagas koalisi besar dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Bahkan, dia mengajak Partai Perindo bergabung bersama koalisi besar. Ajakan itu disampaikan langsung saat Prabowo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Rabu 5 April 2023. Dalam pertemuan itu, Prabowo tak menampik ada pembicaraan mengenai kerjasama antara kedua partai politik. Adapun keduanya bersepakat untuk penyamaan visi untuk berkoalisi. Jadi, kita sepakat kita banyak visi yang sama. Kita banyak nilai-nilai sama. Jadi kita akan bertemu lagi dan kita sepakat bahwa kita ingin lebih dalam lagi pembicaraan supaya kita bisa ada kerjasama politik ke depan untuk kepentingan bangsa dan rakyat, ujar Prabowo seusai melakukan pertemuan dengan Haritanu di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Rabu 5 April 2023. Prabowo menuturkan pihaknya pun terbuka jika nantinya Perindo mau bergabung dengan koalisi besar KIB KKIR. Nantinya, ex dan Gen Kopassus itu akan meyakinkan rekan koalisi lainnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo menyambut ajakan partainya untuk bergabung dalam koalisi besar KIB KKIR. Dia pun nantinya akan membicarakan lebih lanjut terkait rencana berkoalisi. Di sisi lain, lanjut dia, partainya pun berharap kerjasama politik kedua parpol dapat dilanjutkan kembali. Hal ini untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan dengan bergabungnya KKIR dan KIB dalam satu koalisi besar dapat dipastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah dibangun akan didiskusikan ulang. Ini membutuhkan ruang kompromi dan konsensus yang win-win solution. Dilihat dari figur yang dimiliki oleh dua koalisi besar yang ada, tentu yang paling siap sebagai capres adalah Prabowo Subianto. Dan jika Prabowo menjadi capresnya, maka Nasdem sudah tak bisa berkutik lagi. Karena Anies sudah pasti kalah jika melawan Prabowo. Semoga saja dengan koalisi 5 partai besar ini, Perindo bisa menjadi partai besar lainnya, menjadi penentu kebijakan bangsa ini. Perindo mengatakan mereka ingin masuk koalisi itu
Meski koalisi belum terbentuk, kita berharap bahwa ini akan menjadi koalisi yang akan menghancurkan Demokrat, PKS, dan Nasdem. Tentu ini adalah sebuah harapan besar bagi hari depan Indonesia. Bagaimana kalau menurut Anda? Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Waktunya ada tuh. Tapi isunya udah hilang. Kalau nanti semua juga udah bicara, kan udah masuk tahapan kampanye. Ini kan persoalannya saat ya, karena Anda mengagungkan tagline perubahan itu gitu loh. Nah, sementara Anies sudah berkeliling lebih dari setengah wilayah Indonesia, kita nggak mendengar ide perubahan itu ada di mana. Anies pengecut tak berani suarakan soal perubahan. Para pengamat kompak tertawakan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebetulnya Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Banyak pengamat politik baca pres 2024 Anies Baswedan tidak akan berani mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo sekaligus mempertanyakan narasi perubahan yang dibawa mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Banyak yang menyebut Anies sebenarnya rutin menyinggung persoalan keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang kini terjadi. Anies juga rutin berbicara soal masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan angka pertumbuhan, sebab rakyat kelas bawah lebih membutuhkan hal konkret berupa pemerataan ekonomi terjadi di Indonesia. Selain itu, soal Piala Dunia U20, sebagai pihak yang menyuarakan perubahan, Anies seharusnya memberikan sikap yang berbeda. Tapi sampai detik ini Anies juga belum memberikan tanggapan seperti yang dilakukan oleh Ganjar, yang gentle dan berani menghadapi masalah. Ini jelas namanya cari aman lah. Anies tak berani memberikan statement apapun karena sangat beresiko. Entah itu menolak atau mendukung bakal tetap kena sikat. Yang jelas salah satu partai pengusung Anies yaitu PKS jelas-jelas menyatakan menolak timnas Israel. Kalau Anies diam artinya dia takut. Anies tidak mungkin ikut-ikutan PKS menolak Israel karena bakal jadi bumerang. Tapi kalau mendukung tetap juga jadi bumerang dan mendapatkan perlawanan dari kubu nasionalis. Jangan lupa kubu PA212 yang sudah duluan demo tolak Israel. Bahkan ada isu mau kepung bandara untuk hadang kedatangan timnas Israel. Siapapun sudah tahu kalau kelompok ini sangat mendukung Anies. Kalaupun Anies diam, masyarakat sudah bisa menyimpulkan dari statement para pendukungnya. Simple. Bahkan Anies malah menjadi bahan tertawaan para pengamat dan narasumber yang ada pada Faisal Akbar dalam laman YouTube Faisal Akbar Uncensored, karena tidak berani mengambil sikap yang menunjukkan bahwa dia menggaungkan perubahan. Anies memang melakukan safari politik ke berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dirinya dikenal luas oleh masyarakat dan meraih simpati publik. Sayangnya kunjungannya ke daerah tidak sepenuhnya mulus. Anies Baswedan yang akan diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pilpres 2024 sudah mulai mengunjungi berbagai daerah dalam tajuk safari politik. Beberapa kali safari Anies ditolak masyarakat dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya dengan alasan mencuri start hingga kekhawatiran politik identitas. Daerah yang menolak diantaranya Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Makassar, Solo, Jawa Tengah, Soreang, Kabupaten Bandung, dan sebagainya. Dengan safari politik ini sebenarnya Anies ingin muncul, tapi malah terpukul. Banyak pihak menilai safari politik Anies ini adalah curi start kampanye. Walaupun berusaha tidak ada alat peraga dan tidak mengajak pemilih atau mencoblos, tapi di lapangan banyak hal yang bisa dianggap kampanye. Selain itu, meskipun Anies telah berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, tapi narasi perubahan dan visi misi perubahan juga tidak digaungkan oleh Anies Baswedan. Kondisi Anies memang diuntungkan karena tidak lagi menjadi pejabat publik sehingga bebas untuk pergi kemanapun bersafari politik. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Narasi perubahan memang terus disuarakan oleh Anies dan ketiga partai yang masuk pada koalisi perubahan. Tapi tujuan apa yang mau dirubah tidak kunjung ditunjukkan.
Usaha Anies ingin muncul memang wajar, tetapi masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Tidak mudah tertipu dengan hal-hal yang belum terjadi. Mereka lebih yakin dengan hal yang sudah terjadi dan terasa manfaatnya. Bagaimana kalau menurut Anda?